Terima kasih Anda masih bersama kami di Top Ekonomi. Pak Fuad, kalau saya selalu bertanya ke Bank Indonesia, mereka tidak pernah mematok satu angka pasti untuk kurs rupiah terhadap dolar. Untuk mereka yang penting adalah stabilitas katanya. Tapi kalau kita melihat dolar hari ini, ada yang mengatakan sampai 17.000, satu dolar 17.000 rupiah, belum pernah kita lihat. Lalu indeks harga saham gabungan dengan sangat mudah dalam waktu beberapa hari saja atau beberapa pekan ini itu turunnya begitu dalam. Beberapa orang mengatakan khawatir nih, ini tanda-tanda waktu tahun 97-98 terjadi seperti itu. Saya bilang beda loh kondisinya. Kalau menurut Anda bagaimana? Ya memang 98 lebih parah sih ya dari kondisi sekarang ya. Memang 17.000-nya udah sama-sama 17.000 nominalnya gitu kan. Ya. Iya. Tapi rasio-rasio yang lain sekarang memang masih lebih mendingan, lebih bagus itu. Nah, emang sekarang yang jatuh itu harus disadari tidak hanya kita aja bursa saham, tapi kan bursa saham dunia kan jatuh sekarang. Mata uang dunia juga pada jatuh. Bukan tidak mungkin nanti dolar juga akan jatuh. Dolar jatuh itu maksudnya? Ya maksudnya dolar itu nanti juga akan nilainya akan merosot dibanding mata uang lain. Itu soal waktu aja kalau terjadi kayak begini. Makanya akan mencari equilibrium baru, keseimbangan baru pasti akan terjadi. Jangan terlalu panik lah, terus terang aja. Ya karena seluruh dunia lagi begini, mau panik buat apa? Seluruh dunia juga lagi begini, uangnya jatuh gitu kan semuanya. Ya artinya kita harus berhati-hati, terang aja ya. Tapi tidak usah heboh yang macam-macam lah, bikin geger aja gitu. Karena semuanya akan jadi begitu. Nanti kalau terjadi equilibrium baru berarti memang sudah terjadi deglobalisasi kan. Ini kan benderanya deglobalisasi nih. Jadi yang saya bilang kau yang memulai, kau yang mengakhiri kan. Sekarang deglobalisasi itu. Nah kalau sudah terjadi nanti equilibrium baru nanti akan lebih stabil. Nah sekarang masing-masing ini kan sekarang sedang masa menuju kepada equilibrium baru itu, ya kan? Satu-satu akan mendapatkan keseimbangan. Saya kira soal waktu aja, nggak begitu terlalu lama. Saya percaya ini akan terjadi stabilisasi lagi. Oke, Bung Ferry, kalau ada yang mengatakan bahwa yang tadi ya, bahwa ini Trump sedang bermain poker, dan ada yang mengatakan juga bahwa Trump ini pada dasarnya adalah pengusaha. Ketika kemudian dia melihat apa yang dilakukan dengan perang tarif ini ternyata berbalik arahnya kepada Amerika, dia juga dengan mudah nanti bisa mengubahnya. Anda punya kepercayaan itu tidak? Sekarang gini, sulit sekali ya membaca, karena kan dia menghadapi berbagai negara, ya kan bukan kita aja. Yang bisa kita kapitalisasi sekarang adalah adanya suatu space untuk bernegosiasi dengan Trump agar dia mengurangi tarif yang dikenakan kepada barang-barang ekspor dari kita. Dan itu masih sangat possible. Sebab kalau hitung-hitungan sebelum 34% ini, setahu saya kalau kita hitung weighted average-nya itu cuma 5%. Ya kan berarti kan jauh sekali gitu dari 34% ke 5%. Dan kalau kita convincing mereka bahwa kita juga akan menzerokan ya barang-barang import yang masuk ke Indonesia dari Amerika, saya yakin dia akan bahkan istilahnya begini, segila-gilanya dia bilang toh Indonesia juga nggak penting-penting banget gitu loh ya dibandingkan dengan Cina, ya kan ya. Ini kan dendam dia ini sekarang ini dengan Cina, yang mana sebetulnya juga ini dendam ini juga sedikit banyak ada juga ada masuk akalnya. Karena apa? 2007-2008 tidak terlepas dari yang namanya global imbalances, ketidakseimbangan global. Sampai mortgage crisis sampai akhirnya terjadi supply dan Eropa. Nah, sekarang ini bisa kita ambil sedikit manfaatnya. Seandainya memang turmoil ini bisa mengurangi global imbalances dengan ulahnya yang gila Trump ini, saya rasa masih ada positifnya. Tapi kalau kita ingat lagi, posisi kita tidak dalam pertarungan di dalam arena gitu loh ya. Itu Cina sama Amerika. Itu gajah-gajahnya Amerika dan Tiongkok. Kita ini pelanduk. Kita ini cuman ya istilahnya harimau lah ya. Iya, ece-ecean. Macan Asia. Iya kan ece-ecean. Seharusnya ini possible untuk melobi Trump, come on Trump, apa yang kami produce toh you do not produce. Jadi Bung Ferry tidak khawatir bahwa Indonesia sekarang akan juga akhirnya ketularan krisis yang tadi resesi sudah terjadi di Eropa, kata Bung Nursi. Bahwa ada impact negatifnya terhadap pertumbuhan ekonomi kita, iya. Tapi kalau yang namanya krisis gila-gilaan seperti 98 saya kira jauh. Tapi ada problem memang Pak. Bung Nursi silakan. Ada problem kalau indikator-indikator yang dipakai Pak Fuad sama Ferry tentang krisis itu. Situasi sekarang itu perbankannya masih dalam kondisi cukup mapan.
NPL 2,19. Karnya 24. Karnya 26,78. 26,78. Kredit masih terkendali, modal masih Kredit cukup. masih bisa nambah 10 sampai dengan 11%. Kredit Jadi masih indikator terkendali. perbankan seperti dana pihak ketiga juga terus naik walaupun sedikit melandai. Oke. Artinya kalau dibandingin sama 97, 98 ada perbedaan. Perbedaannya kondisi perbankan sekarang relatif sehat. Gitu. Itu yang mestinya dilihat. Memang jalur krisis kan ada dua, jalur perdagangan sama jalur keuangan. Yeah. Jalur keuangan sekarang sedang terkena dari kebijakan Trump. Nah, sekarang dampak keuangan ini nembak ke keuangan ini kayak apa? Nembak ke pasar tenaga kerjanya kayak apa? Itu yang mestinya pemerintah menjelaskan. Bagaimana menarik 3 pasar tadi Yeah. sehingga kita bisa dibilang tadi oke, kita terjadi kalau istilah saya jelas, ini akan tersendat melambat istilah saya. Jadi istilah saya sejak katakan tengah tahun lalu sampai dengan makalah yang saya tampilkan judulnya tersendat melambat. Melambat itu apanya? Pertumbuhan Indonesia? Indonesia. Atau global juga? Loh, Anda bisa lihat, global sudah terkena sekarang. Oke. Nah, kalau kita masuk dalam kajian Freire misalnya tentang Amerika terhadap Cina itu, Yeah. sebenarnya problemnya itu bukan cuma sekedar pada problem AI, Oke. tapi juga problem pada yang namanya semikonduktor. Baik. Bahkan sampai pada bahan bakunya, Yeah. mineral rare earth-nya. Makanya persaingan memperebutkan Taiwan itu kan? Itu angkanya sampai 100 miliar dibeli itu yang namanya Oke. Taiwan Semiconductor. Yeah. Tapi bukan cuma sekedar semikonduktor itu, Baik. bahan bakunya, Yeah. mineral rare earth-nya Cina itu menentukan Amerika 82%. Bung Nursi, termasuk fentanilnya. Terkait dengan itu, ada yang mengatakan bahwa efek langsung Indonesia Amerika tidak terlalu terasa, tapi indirect effect yang tadi Bung Ferry sudah katakan dari Tiongkoknya ini loh. Indonesia nanti bisa kebanjiran barang-barang Tiongkok yang nggak masuk ke Amerika. Lalu kemudian yang tadi Bung Nursi sudah katakan pertumbuhan melambat, artinya kan nanti jangan-jangan ada industri yang di Indonesia harus tutup lagi. Sudah kejadian sebenarnya. Maksudnya setelah ini, setelah efek Akan Trump ini. lebih kuat karena bagaimanapun diversifikasi pasar Cina yang sementara ini tertunda ke Amerika Oke. atau tertunda ke tempat lain akan nembak salah satu ketika kita dialog sebagai sedemikian enaknya sebagai Baik. konsumen, maka Indonesia akan menjadi target audiens, Bung menjadi Nursi, target market. singkat saja, Anda yakin tidak bahwa Indonesia untuk kali ini kebal krisis? Enggak. Tidak kebal krisis. Kalau gitu tahan Bukan dulu. kebal krisis, kebal resesi tepatnya. Baik, kalau gitu tahan dulu dan pemirsa tetap bersama kami Top Ekonomi. Segera kembali. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.